Hai, selamat datang di ABG Movie. Pada video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film lagi dari film yang berjudul Sniper Assassin N 2020. Film yang mengisahkan seorang sniper marinir Amerika yang dijebak oleh pengusaha farmasi yang menyewa seorang pembunuh bayaran, yaitu juga seorang sniper wanita. Ia handal dari geng Yakuza untuk melakukan berbagai aksi kriminal. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Carl Andreas dan diperankan oleh Chad Michael Collins, Sayaka Akimoto, Tom Berenger, Lochlyn Munro, dan beberapa bintang lainnya. Sebelum kita masuk ke inti videonya, silakan membantu saya dengan subscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar channel ini dapat berkembang lagi, guys. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Sniper Assassin N 2020. Di awal film, diperlihatkan ada seorang sniper wanita yang sedang berada di sebuah gedung untuk menembaki seorang target yang sedang berpidato bernama Bruno Diaz. Ia adalah tokoh bisnis negara Costa Verde, Amerika Tengah. Scene berpindah di kantor agen federal CIA. Kita diperlihatkan dengan agen John Franklin, ia adalah kepala CIA, dan seorang wanita bernama Juliet Glover yang bertugas sebagai pengumpul dan pencari informasi tentang penembakan Bruno Diaz. Agen CIA sedang menyelidiki kasus penembakan Bruno Diaz. Di lokasi penembakan mereka menemukan seutas helai rambut, dan setelah diselidiki, DNA tersebut dimiliki oleh Brandon Becker. Dengan bukti itu, John pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Brandon. Scene beralih ke rumah Brandon. Ia sedang menikmati masa cutinya dengan memainkan sebuah game. Brandon adalah seorang marinir yang pernah bertugas di Afghanistan dan salah satu sniper hebat yang dimiliki oleh Amerika. Terlihat seorang wanita yang memakai baju putih berniat ingin membunuh Brandon. Tak lama kemudian Brandon mendengarkan suara helikopter. Lalu masuklah tim yang datang untuk menangkap dirinya. Di sini ia tidak melakukan perlawanan sedikit pun terhadap para tim tersebut. Terlihat wanita tadi sedang menelpon seorang untuk menyampaikan bahwa Brandon telah ditangkap, sehingga ia harus mengganti rencana selanjutnya. Scene berpindah ke sebuah rumah, yaitu markas CIA. Di sana Brandon sedang diinterogasi oleh John, sang kepala CIA, mengenai penembakan Bruno Diaz. Di situ Brandon mengatakan dirinya telah dijebak. Namun ada bukti DNA. John menduga bahwa Brandon adalah pelakunya. Lalu datanglah seorang yang bernama Zack Rosenberg, atau disebut dengan Colonel Zero. Di sini Zero akan membantu Brandon untuk mengungkap siapa sebenarnya yang melakukan kekacauan ini. Kemudian Brandon dibawa oleh petugas untuk dipindahkan ke sel tahanan yang berbeda lokasi. Scene beralih ke sebuah bengkel. Tempat itu adalah sarang mafia Rusia dengan pemimpinnya yang bernama Vasily Petrov. Ia ditelepon oleh seseorang. Mereka ditugaskan untuk menyergap mobil yang membawa Brandon. Zero bertemu dengan Clover untuk menanyakan tentang kasus pembunuhan baru-baru ini dan melihat bukti-bukti yang ditemukan di gedung tersebut. Setelah melihat video tersebut, terlihat bahwa jarak penembakan sekitar 1 mil dari lokasi Bruno Diaz berdiri. Hanya orang yang terlatih seperti Brandon yang mampu melakukan itu semua. Zero mengamati foto para petinggi politisi yang hadir saat pidato Bruno Diaz. Ia merasa curiga dengan orang-orang yang ada di dalam foto itu. Zero menanyakan Clover perihal kedatangan mereka ke acara pidato tersebut. Brandon akhirnya dibawa oleh petugas CIA ke lokasi penahanan bersama dengan mafia Rusia yang mulai bergerak untuk melakukan tugas mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, sniper wanita sudah berada di atas bukit untuk mengintai mereka semua. Dalam perjalanan, Brandon sempat mengatakan ke petugas bahwa ada yang tidak beres di jalan tersebut. Benar saja, tak lama setelah itu, mobil para mafia mulai menghadang jalannya mobil petugas CIA. Dan terjadilah aksi baku tembak di tengah jalan. Brandon meminta agar borgolnya dilepas, agar bisa membantu para petugas untuk melawan para mafia itu. Namun belum sempat melepas borgolnya, semua petugas sudah tewas oleh mafia itu. Dengan susah payah, Brandon melepaskan borgolnya dan segera mengambil senjata dan menembaki mafia yang mendekati mobilnya. Sniper wanita langsung saja menembaki Brandon, namun tembakan sang wanita meleset
Ini membuat Brandon bergegas melarikan diri dengan mobil dari jalan tersebut. Scene berpindah ke Zero yang sedang mencari informasi dengan bertemu salah satu pria yang hadir dalam pidato Bruno Diaz. Pria itu bernama Donald Salt. Ia adalah CEO perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Zero menanyakan apa kepentingan CEO farmasi tersebut menghadiri pidato Bruno Diaz. Namun pria itu menjawab bahwa ia adalah teman pribadi dari Bruno Diaz. Makanya ia menghadiri pidato tersebut. Di rumah CIA, John mendapatkan laporan dari Petrison tentang penyerangan oleh kelompok mafia Rusia saat membawa Brandon. John curiga ayahnya Brandon juga terlibat dalam penembakan di malam itu. Karena penembakan dari jarak jauh menggunakan sniper, ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari Brandon yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Di parkiran mobil, terlihat Brandon sedang ingin mencuri sebuah mobil. Tetapi aksinya digagalkan oleh dua orang polisi yang sedang bertugas. Tapi Brandon mampu mengalahkan kedua polisi tersebut dan berlari ke arah supir taksi yang sedari tadi melihat kejadian tersebut. Ia menyuruhnya untuk keluar dari tempat tersebut. Pada esok harinya, Brandon menyuruh sang supir keluar dari dalam mobil dan memberi sebuah apel kepada supir tersebut dan meminjam mobilnya. Scene beralih ke Zero yang mendatangi suatu perusahaan untuk melakukan investigasi. Selang beberapa lama, ia bertemu seorang pria tinggi bernama Drake Phoenix, sang kepala keamanan perusahaan tersebut. Tujuan Zero datang ialah untuk bertemu dengan Josh Strayhorn, yaitu seorang akunting perusahaan tersebut. Namun Drake beralasan kalau Josh sedang sakit dan tidak bisa diganggu. Setelah berbincang dengan Drake, Zero pun pergi. Beralih ke kantor CIA, terlihat Clover mendapatkan telepon dari Zero. Ia menanyakan tentang Drake Phoenix. Saat sedang bertelepon, tiba-tiba datanglah John dan Clover pun ditegur karena tidak fokus mencari informasi tentang Brandon. Zero terlihat sedang berada di rumah sakit untuk menemui Petrov, karena hanya dia orang Rusia yang selamat dari baku tembak kemarin. Namun dokter menolaknya karena alasan ia baru saja dioperasi. Zero membangunkan Petrov dan menginterogasinya dengan brutal agar Petrov mau memberikan informasi mengenai penembakan kemarin. Namun Petrov tidak mengetahui orang yang menyuruhnya karena suaranya disamarkan. Namun ia hanya mendengar suara helikopter saat orang tersebut menelpon. Setelah mendapatkan informasi, Zero pun meninggalkan rumah sakit. Scene beralih ke Brandon yang sedang berada di tengah-tengah hutan. Ternyata ia mencari tempat tinggal ayahnya. Ayahnya bernama Thomas Beckett. Ia menanyakan apa yang membawamu ke sini. Malam harinya, Brandon sedang meminum moke bersama sang ayah, sambil berbagi cerita soal pengalaman ayahnya. Diketahui Thomas dulunya adalah seorang mantan marinir sniper handal. Sebelum pensiun, ia pernah mendapatkan misi di Vietnam untuk membunuh kolektor pajak terkenal bersama rekannya yang pernah menyebutkan kalimat berbahasa Latin, berbunyi, Audi Fide Tace. Bahasa ini tidak diketahui artinya oleh Thomas. Ternyata rekannya telah ditangkap oleh penjahat dan disandra. Karena jarak yang cukup jauh untuk menembak, Thomas yang menggunakan senapan untuk menyelamatkan rekannya tersebut, ternyata tembakannya meleset dan mengenai penjahat serta rekannya sekaligus, sehingga keduanya meninggal. Terlihat Zero dan CIA sedang mencari informasi di rumahnya Brandon. Di tempat itu, Zero menemukan sebuah foto marinir yang mirip dengan Drake Phoenix. Lalu ia mengirimkan foto tersebut kepada Clover. Ternyata orang dalam foto tersebut bernama Sersan Clark McConnell. Ia adalah buronan perang dan pernah satu tim dengan Brandon yang sudah tewas 5 tahun lalu. Scene berpindah pada Zero yang menemukan Josh Strayhorn di parkiran. Ia menanyakan di mana Drake Phoenix dan ia bekerja untuk siapa. Josh mengaku ia dipaksa dan diancam oleh Drake untuk menggelapkan jutaan dolar dari merger perusahaan Novasil. Jika Costa Verde berhasil menjalin kesepakatan perdagangan dengan Amerika, maka saham Novasil akan merosot. John menyuruh petugas untuk menyergap kediaman Thomas dan Brandon dan menangkap mereka berdua. Tapi Thomas telah mengetahui kedatangan mereka dari kamera CCTV. Lalu Brandon disuruh ayahnya untuk pergi melewati terowongan bawah tanah. Zero menelpon John untuk menjelaskan bahwa Drake adalah pembunuh Bruno Diaz. Ini membuat John menyuruh petugas untuk mundur. Namun tiba-tiba, para petugas ditembaki oleh seorang yang membuat situasi semakin kacau. John menuduh Brandon yang melakukan semua itu.
Melihat tembakan itu, Brandon dan Thomas, ayahnya, mencari posisi sang sniper yang menembaki petugas. Ternyata pelakunya adalah seorang wanita. Ia merasa kalah jumlah. Wanita itu dengan cerdik menembaki pelatuk senjata petugas untuk mengalihkan konsentrasi Brandon agar ia bisa kabur. Melihat itu, Brandon pun mengejarnya, serta Thomas berhasil menembaki senapan sniper musuh hingga tidak bisa digunakan lagi. Alhasil, Brandon dan sang wanita itu adu mekanik. Namun Brandon terlihat kalah karena sang wanita adalah seorang yakuza yang tentu saja terlatih bela dirinya. Atas bantuan Thomas, ayahnya, Brandon pun selamat. Mereka pun membekuk sang wanita itu dan setelah diinterogasi, wanita itu bernama Mifune atau bisa disebut dengan Lady Death. Semasa kecil ia hidup di lingkungan kriminal bersama geng yakuza yang berasal dari Jepang. Ia dibayar oleh Drake untuk melakukan aksi kriminal tersebut, termasuk membunuh Bruno Diaz. Di sisi lain, Zero ke rumah Drake Phoenix untuk mencari informasi lagi. Karena tidak ada orang di rumah itu, Zero masuk dengan cara memecahkan kaca pintu rumah dan perlahan menyusuri setiap sudut ruangan. Di dalam kasur, Zero menemukan sebuah kotak yang berisikan paspor bernama Brandon Becker dan beberapa tiket taksi air yang telah digunakan oleh Drake Phoenix. Di sisi lain, Brandon menelpon John untuk mengatakan bahwa mereka telah menangkap wanita yang sudah menyebabkan kekacauan ini. Dengan cepat John kembali memerintahkan anak buahnya ke tempat Brandon. Zero pergi ke dermaga taksi air untuk mengetahui jadwal keberangkatan. Di sana ia melihat helikopter yang melintas. Hal ini mengingatkan dia pada perkataan mafia Rusia kemarin yang menyinggung tentang helikopter. Zero pun meminta diantarkan ke pulau yang memiliki helipad. Di kantor CIA, John Franklin meminta maaf dan membebaskan Brandon atas tuduhan penembakan Bruno Diaz. Karena yang melakukan semua itu adalah Lady Death. Mereka pun mulai menyusun sebuah rencana untuk menangkap Drake Phoenix. Dengan cara Brandon berpura-pura telah ditangkap oleh Lady Death dan menyerahkan diri kepada Drake Phoenix. Brandon mengajak bekerja sama dengan Lady Death dengan jaminan menghapus seluruh kejahatan yang telah ia lakukan. Lady Death yang setuju dengan tawaran mereka, lalu menelpon Drake Phoenix dan mengatakan bahwa dirinya telah menangkap Brandon. Singkat cerita, Zero telah sampai dan masuk ke rumahnya tempat Drake Phoenix berada. Melihat Zero di sana, Drake Phoenix langsung menyerang Zero. Mereka pun adu mekanik di dalam rumah itu. Drake Phoenix pun berhasil mengalahkan Zero dan hampir saja menghabisi Zero, tapi Donald berhasil mencegahnya. Karena Donald tidak ingin terjadi pembunuhan di rumahnya. Ternyata ini semua adalah ulahnya Donald Salt dan Drake Phoenix sebagai kaki tangannya. Tujuan mereka membunuh Bruno Diaz agar tidak ada saingan dalam berbisnis. Zero pun sedang ditawan oleh mereka. Di tengah-tengah perbincangan, mereka mendengarkan bel yang berbunyi, menandakan Lady Death yang telah sampai dan membawa Brandon Becker. Terlihat Drake Phoenix sangat senang karena Brandon telah tertangkap. Saat di dalam rumah, Drake Phoenix melihat ada para petugas yang menyusup. Ini membuat Drake menembaki Lady Death. Hal ini membuat Brandon menyerang Phoenix dan mereka pun mulai adu mekanik. Akan tetapi Brandon yang kewalahan berhasil disandra Drake Phoenix dengan pistol berada di kepala Brandon. John yang melihat itu memerintahkan Thomas untuk menembaki Drake Phoenix. Karena jarak yang terlalu jauh serta angin laut yang terlalu kencang, Thomas ragu untuk melakukan tembakan itu. Ketika keadaan semakin runyam, tak disangka Brandon mengucapkan kalimat Audi Fide Tace, aku mempercayaimu ayah. Mendengar kalimat itu, akhirnya Thomas sang ayah menarik pelatuk senapannya dan peluru pun melesat mengenai Drake Phoenix. Di sisi lain, Donald Salt berhasil ditangkap oleh bantuan Lady Death. Brandon pun berterima kasih kepada Zero karena telah membantu mengungkapkan kasus ini. Lalu Brandon menghampiri Thomas sang ayah. Thomas berkata, itu adalah tembakan tersulit yang pernah ia lakukan. Kemudian Brandon memeluk ayahnya dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di konten video selanjutnya. Bye-bye.